Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Sudah seger ya? Sudah. Tadi nama grup band siapa mas? Rangkai. 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 Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Semoga dengan hadirnya lagu-lagu Rangkai bisa merangkaikan kita malam ini. Amin. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Oke mas, di sesi ini kebetulan saya ditugasi, kita akan memperdalam kajian, biar keren bahasanya. Tema-tema yang harus kita bahas pada malam hari ini. Saya nanti akan dibantu oleh, kami mohon dengan sangat Mas Ian Albert. Kita beri tepuk tangan beliau untuk hadir menimba pengetahuan dan ilmu. Saya juga akan ditemani oleh Mas Ali Hasbullah. Mas Ali, alhamdulillah sudah datang. Tadi sempat WA saya masih ada meeting dipanggil juragan saya. Ya, beda memang kalau kita meeting itu dimarahin, kalau ini mungkin marahin. Kita pada beri tepuk tangan dulu ya. Mas, kita nanti akan ngobrol-ngobrol mengenai tema kita. Tema kita berat sekali ya, evakuasi kefitrian yang di Rebuan selalu kita bahas bersama gitu ya, teman-teman sekalian. Terus saya sempat komen ke Mas Heri, kenapa evakuasi kefitrian gambarnya sepak bola gitu, gambarnya bola gitu. Itu juga menjadi dilematis yang interpretasinya akan begitu jauh nanti. Oke, yang menarik mungkin saya akan sedikit ngasih prolog. Tadi di depan di teman-teman Mukadimah juga sudah sangat panjang. Mungkin Mas Pram bisa di summary dulu Mas, yang dibahas di Mukadimah tadi apa, nanti kita bisa elaborasi ya Mas. Iya, dari Mukadimah tadi kita udah ngobrolin mengenai, mulai dari definisinya Mas Tri, evakuasi, kemudian definisi kefitrian itu apa. Sempat juga tadi dilihat sampai kampus besarnya dibuka ya Mas Hadi. Kemudian dari masing-masing persepsi ada yang melihat fitri ini dikembalikan waktu Simba sempat ngomong mengenai fitri itu adalah baik, benar dan indah. Itu yang salah satu diajukan. Kemudian dari Mas Amin cerita mengenai kemudian dia juga banyak cerita dari apa tadi Mas, dari Mukadimah yang awal ya Mas. Oke, satu lagi mungkin dari yang saya tangkap itu teman-teman juga dari Mas respon ya, dua tadi Mas Tri, ada dua ya, mengenai kefitrian itu sendiri sampai dari yang memahami dari dalam perjalanan ya, Mas Rido tadi yang dari Lampung itu. Jadi mungkin kita lanjutkan lagi ya, ini diskusinya. Langsung ke Mas Tri, bisa langsung itu? Oke Mas, terima kasih Mas ya. Jadi tadi siapa yang respon dari teman-teman Lampung ya? Ya Lampung dari Selamat datang 28. juga teman-teman yang dari Lampung, dari Majelis 28 ya. Naik ke sini naik motor, wow, perjuangannya sangat biasa. Kita beri tepuk tangan. Oke, hari ini mungkin secara global kita akan bicara dulu di sesi ini bahwa isu yang menarik mungkin nanti akan ditambahin Mas Ian ya, karena beliau memang expert di situ, bahwa non-alignment agreements. Jadi kita sekarang ada fakta baru namanya BRICS, Brazil, Rusia, India, China, ya Mas. Itu efek yang mungkin akan ditimbulkan adalah dedolarisasi. Nah, itu yang mungkin akan menjadi perubahan yang signifikan di global nanti. Kenapa? Karena selama ini transaksi keuangan di dunia adalah memakai dolar. Apa efeknya bagi Indonesia? Pasti kena efek, karena kita juga seluruh transaksi kita mengacu pada nilai dolar. Bahwa perkembangannya bisa jadi menguntungkan, tetapi bisa jadi merugikan. Kita akan lihat apakah
kita atau apakah negara kita punya strategi untuk membaca itu. Satu itu. Yang kedua, tadi sempat saya ngobrol di Mas Ian di belakang, bagaimana kita melihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara kuartal 1. Meskipun kalau dibandingkan dengan tahun-tahun politik sebelumnya ini cenderung lebih baik. Nanti kita akan coba dengar sharing dari Mas Ian apakah perubahan-perubahan itu yang bisa kita tangkap. Terus yang ketiga di diskusi rebuan kita akan coba ukur kembali. Teman-teman Kenduri Cinta itu mungkin ada yang hadir 5 tahun, ada yang hadir 3 tahun, ada yang hadir 2 tahun gitu loh. Pemaknaannya selalu berubah. Dari pemaknaan itu nanti kita akan coba elaborasi apa sih atau kacamata dari Mas Ian, apakah Kendur Cinta yang saat ini menggumpal sebagai forum majelis ilmu yang kalau teman-teman selalu bilang ini adalah oasenya di Jakarta, refreshingnya di Jakarta, rechargingnya pikiran di Jakarta, itu bisa berimpact terhadap kehidupan nyata. Mungkin 3 tema itu yang akan kita bahas nanti. Nah, di sini juga ada Mas Ali. Jadi nanti kita akan saling sharing. Sebelum itu, kebetulan Mas Ian kemarin sempat ke timur. Kalau biasa kan perjalanan ke barat ya, ini perjalanan ke timur. Jadi kalau melawat ke barat, ini melawat ke timur. Jadi Mas Ian kemarin ternyata hadir di forum Sambung Rasa sekitar Gunung Raung, Mas, di Lumajang dan sekitarnya. Itu Lumajang itu kira-kira 5 jam dari Surabaya, 2 jam dari Malang gitu ya. Di pelosok itu ternyata Mbah Nun sangat bisa mengelaborate minimal perasaan. Karena kalau dibandingin teman-teman mungkin tema yang akan dibicarakan berbeda. Tetapi bagaimana Mbah Nun menemukan formula yang jitu untuk menangkap rasa itu. Nah, nanti Mas Ian akan mungkin sharing sedikit ya Mas, view-nya sambil kita bahas yang tadi. Mungkin Mas Ian dulu, baru setelah itu Mas Ali. Waktu dan tempat kami persilahkan Mas. Terima kasih banyak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali lagi ke Kenduri Cinta bulan ini. Menarik Mas, ya tema-tema yang baru diajukan. Saya belum siap untuk semua, tapi kita bisa ambil saja. Mungkin sedikit mengenai yang non-aligned movement dan international order dulu. Ada 3 hal yang penting untuk kita mikir mengenai yang internasional itu Mas. Yang pertama, bahwa 3 tahun yang lalu mulai pandemik yang paling dahsyat selama generasi kita, COVID-19. Walaupun itu sudah agak mundur, sudah selesai, dampaknya luar biasa dahsyat dalam dimensi distribusi barang, komoditas, semua rubah, semua jadi masalah antara negara. Itu satu alasan bahwa negara-negara semuanya bukan hanya yang BRICS, bukan hanya negara besar, tapi seluruh negara harus memikirkan posisi mereka sebagai negara yang industrial, bagaimana mereka bisa mendatangkan barang dan melayani rakyat mereka untuk pangan, untuk komoditas, untuk bahan baku, untuk segala macam hal. Itu faktor satu. Faktor yang kedua yang menyebabkan perubahan, Mas, adalah perang di Ukraine. Perang di Ukraine adalah perang yang pertama dalam 20 tahun ini yang sangat dahsyat, yang juga merupakan semua paradigma untuk keadaan internasional. Semua negara harus ambil posisi, China, India, Amerika, Eropa, terhadap Rusia dan perang Rusia di Ukraine. Yang faktor yang ketiga yang menyebabkan perubahan yang sangat dahsyat adalah hubungan antara China dan Amerika, di mana China dan ekonominya, politiknya, kebijakan di luar negeri dengan Belt and Road, industrialization, infrastructure,
termasuk di Indonesia, itu jadi faktor yang sangat dahsyat. Kenapa ada perubahan besar terhadap keadaan international order. International order, sistem internasional itu semua berubah. Sekarang bukan hanya BRICS, Mas. Sekarang ada Indo-Pacific. Sekarang sejak Amerika dan China masuk perang dingin yang kedua, bisa dikatakan, yang seperti sekarang, dengan dagang dan hal-hal lain yang jadi konflik antara mereka, internet, digital, equipment dari barang dari China yang jadi topiknya, subjeknya untuk sanctions, itu jadi masalah berat antara mereka. Sampai sekarang ada Indo-Pacific. Amerika punya konsep baru untuk menyingkirkan China dari kepentingannya Barat dengan nama konsep baru, Indo-Pacific. Indo karena masuk India dan Asia Selatan sampai ke Asia Tenggara, Pasifik untuk Samudra Pasifik sampai Amerika Serikat. Indo-Pacific tidak ada nama China di sana. Jadi bukan APAC lagi, sekarang Indo-Pacific jadi dimensi yang penting, definisi yang penting di internasional. Selain itu juga ada hubungan antara United Kingdom, Amerika dan Australia dalam hubungan yang namanya AUKUS. AUKUS ada satu organisasi, satu kelompok di mana ada Amerika, USA dan Inggris untuk membangun semacam defense, pertahanan dan ya untuk misalnya untuk weapons, untuk defense, untuk submarine yang nuklir yang direncanakan untuk jalan dari Australia untuk patrolling seluruh lautnya di Asia. Indonesia protes terhadap AUKUS, terhadap pemerintah Australia dan yang lain. Mereka tidak setuju. Tapi faktor 3 itu, Mas, yang menyebabkan bahwa ada perubahan dalam international order. Soal ekonominya, Indonesia sangat beruntung sebetulnya. Walaupun ini tahun sebelum pemilu dan biasanya 1 tahun sebelum pemilu ada yang tidak kepastian dalam ekonominya, dalam investasi dari luar negeri biasanya tunda dulu, mereka nunggu, mereka mau tahu siapa jadi presiden, ada kebijakan yang baru, ada perubahan. Sekarang tidak terlalu untuk itu tahun ini. Tapi yang penting sekarang kita harus lihat Indonesia sebagai satu negara dibandingkan sama negara tetangga di ASEAN yang sangat terpukul oleh dampaknya dari COVID, dampaknya dari perang di Ukraine, supply chain terutama, distribusi barang, pendapatan barang, pangan, bahan baku dan yang lain, bahan untuk industri, computer chips dan semua, barang besar, barang kecil. Dan sebetulnya Indonesia tidak kena masalah itu terlalu berat. Dan Indonesia juga punya komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara yang masih bisa diekspor. Kalau ada krisis di luar negeri, yang pertama mereka perlu adalah batu bara. Sumbernya yang paling penting adalah Indonesia. Mereka perlu mineral lain, copper, nikel dan yang lain untuk bateri. Lihat ke Indonesia. Sampai sekarang Indonesia melindungi mineralnya sendiri, membatasi ekspor ke luar negeri. Kecuali minyak kelapa sawit, Indonesia nomor 1 sama Malaysia, dan batu bara. Karena ada COVID, karena ada perang di Ukraine, harganya sangat naik. Jadi Indonesia dapat benefitnya dari itu selama hampir 2 tahun. Oleh karena itu, inflasi di Indonesia jauh lebih sedikit daripada di negara tetangga, Philippines, Malaysia, Thailand. Ekonomi yang lebih industrial, yang ada lebih banyak pabrik dan manufacturing, mereka sangat terpukul. Mereka tidak bisa mendatangkan barang, mereka juga tidak bisa ekspor karena ada pandemik dan ada perang.
Jadi Indonesia, karena mereka ekspor barang yang sangat laku di pasar internasional, ada profit besar. Jadi inflasinya tidak terlalu tinggi seperti negara yang lain, dan juga tidak kena resesi. Negara yang lain, IMF, World Bank, mereka sudah mengeluarkan minggu ini laporan yang baru di mana ekonomi secara global akan menurun berapa persen pertumbuhannya. Indonesia malah tetap kira-kira 5%. Itu luar biasa untuk dibandingkan dengan negara yang di ASEAN, negara yang di tangga. Itu secara pendek, Mas, mengenai yang internasional dan ekonomi. Mungkin kita bisa datang lagi, tapi mungkin yang menarik juga mengenai perjalanan kita minggu lalu di Jawa Timur yang sangat menarik dan lucu dan sangat baru. Itu pertama kali saya ke Lumajang. Saya tidak tahu apa yang kita akan lihat di Lumajang. Saya pernah ke Kenduri Cinta pasti. Padang Bulan, Mocapat Syafat, Gambang Syafat, ya agak sering. Tapi Lumajang untuk kumpulan maya mereka belum sempat. Tujuannya bukan hanya untuk Lumajang. Kita ke Surabaya karena kalau ingat, kalau ada yang di sini di Kenduri Cinta bulan Maret, kita membahas bagaimana Mbah Nun dan Kiai Kanjeng mau keluar negeri. Ingat? Nah, oleh karena itu kita ketemu di Surabaya dengan Konsul Jenderal Australia di Surabaya secara langsung. Dulu Ibu Fiona itu Konsul Jenderal, dia Cultural Attaché untuk Kedutaan Besar Australia. Duduk di sini di Kenduri Cinta, di depan, di tim, kira-kira 20 tahun yang lalu. Bukan hanya satu kali, tapi sering. Hampir setiap bulan dia datang, terus dia mendatangkan diplomat lain dari Australia untuk lihat dan mengalami maya. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di Jogja. Sekarang Ibu Fiona jadi Konsul Jenderal di Australia untuk Surabaya. Jadi Mbak Nun dan saya datang ke rumah beliau untuk merencanakan, untuk membahas kemungkinannya untuk pergi lagi ke Australia. Terakhir kali Kiai Kanjeng dan Mbah Nun ke Australia itu tahun 2006. Saatnya ada Writers Festival, The Age. The Age salah satu koran besar di Australia. Cak Nun diundang sebagai keynote speaker, pembicara nomor 1 untuk Conference International Writers Festival di Melbourne, The Age Writers Festival. Ibu Fiona yang bantu kita untuk memfasilitasikan perjalanan kita dengan Kiai Kanjeng, Mbah Nun, Mbah Via ke Melbourne untuk acara itu. Jadi sebetulnya ke Surabaya untuk mampir, untuk bicara sama Ibu Fiona bagaimana, apakah ada kemungkinan untuk ke Australia lagi. Tidak secara langsung, tapi sampai sana. Dan juga ada peluang untuk datang ke Lumajang untuk ikut sama Mbah Nun. Ya, untuk jalan ke sana agak macet dan panas luar biasa, mungkin 4 jam. Tapi sampai sana luar biasa. Kita bisa lihat gunungnya, jalan menuju Malang dan belok ke arah Jawa Timur, ke arah Lumajang, dekat Gunung Sumeru. Dan yang saya mengalami di sana itu bahwa di sana orangnya sangat kaya dengan barang, misalnya buah, sayur, dan komoditas yang lain. Itu tanah di dekat Sumeru itu sangat kaya. Sampai bapak yang punya rumah di mana kita ada untuk hari itu, bapaknya Edwin yang kepala panitia untuk acara itu, mereka punya buah sangat berlimpah, papaya dan yang lain. Karena tanahnya sangat bagus. Sampai saya dapat inspirasinya bahwa sebetulnya maya di Lumajang, kita tidak bisa pisahkan acara maya itu dari produce mereka, sangat-sangat kaya. Dan itu sangat organik. Jadi hubungannya antara orang
dan barang yang mereka produce di sana sangat dekat dan sangat organik. Di sana Mbah Nun membicarakan tentang kefitrian itu, Mas. Misalnya truth, kebenaran, dan kepercayaan kita dalam faith, Islam, Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang keindahan, beauty, bahwa kita datang ke acara maya karena kami mengaku bahwa ada kebenaran dalam maya, dalam acara maya, untuk sinau bareng, untuk belajar bersama, untuk mengadaan kita bersama dengan keindahan. Bahwa juga ada sesuatu yang suci, ada sesuatu yang benar, ada sesuatu yang indah, dan juga ada sesuatu yang suci. Yang suci kita akan ketemu, kita akan mengalami dalam kegiatan kita bersama di maya. Wirid, berdoa, membicarakan hal yang religi, yang bahan-bahan yang spiritual, dan juga untuk mendatangkan Mbah Nun yang bawa nuansa yang mendekat, yang juga sampai kita merasa bahwa kita ketemu sesuatu yang suci dalam acara itu dan dalam kita sendiri. Hal yang keempat adalah niat kita sendiri. Niatnya penting, karena niatnya harus authentic, harus real. Dan menurut Mbah Nun, yang faktor yang keempat ada autentisitas, bahwa kita datang dengan komitmen, dengan niat yang murni untuk sinau bareng, untuk mengadakan kebersamaan, kehangatan antara kita. Dan itu menurut Mbah Nun di Lumajang, itu esensinya dari maya. Kita ketemu kebenaran di maya, kita ketemu keindahan di maya, kita ketemu sesuatu yang suci dalam maya, dan niat kita dalam maya adalah sesuatu yang otentik. Saatnya saya memikirkan itu, saya ketemu buku yang lama dari tahun 2009, ditulis oleh almarhum Cak Fuad di Jombang, mengenai maya di dalam Al-Quran. Nah, saya kurang tahu kalau buku yang kecil ini pernah diterbit secara luas, Mas, untuk dibeli atau dipasarkan supaya kita semua bisa dibaca. Saya dapat contoh ini daripada bulan tahun 2009, dan saya merasa bahwa buku ini sangat penting dan harus ada tempat untuk mendalami pengertian kita mengenai bagaimana maya itu adalah dalam Al-Quran, supaya dengan secara pengertian yang suci kita bisa ketemu yang suci dalam Al-Quran dan juga dalam maya. Saatnya saya mengalami maya di Lumajang dengan buah dan sayur dan makanannya, tanah yang sangat luar biasa dekat Gunung Semeru yang penuh dengan volkanik, yang agroekonomi, agroindustri yang dekat Semeru sebagai Gunung Merapi. Saya merasa bahwa sebetulnya rakyat di sana dan kegiatan mereka sangat tergantung ritme, dan bahwa ritme itu sangat dekat pengalaman kita sebagai manusia. Ada ritme di mana kita respond, misalnya untuk bulannya kita respond dengan padang bulan di Jombang. Untuk ritme alami, misalnya untuk panennya, untuk sowing the seeds, menebar benih dan memanen sayur dan buah. Jadi ada ritme untuk ritme alam. Juga ada ritme dalam Gunung Merapi, Gunung Semeru yang meletus agak sering. Juga dalam badan kita ada ritme. Kita harus jawab ritme itu. Kita tidak bisa berhenti secara mendadak. Kita tergantung ritme itu. Itu semacam ritme dari life cycle kita. Kita lahir, kita hidup, kita punya kegiatan, kita meninggal.
itu juga ada ritme dalam Islam. Kita berdoa, solat, puasa, haj, mudik pun itu semacam ritme setiap tahun. Kita menjawab ritme itu kerana kita pulang kampung. Ini adalah ritme yang sangat manusiawi. Ini ritme yang human. Jadi sebetulnya maya itu bukan hanya sesuatu yang suci dalam Al-Quran. Itu sesuatu yang sangat alami dalam kita sendiri sebagai human response untuk being. Itu maya. Maya juga punya ritme. Setiap bulan kita datang bersama untuk sinau barang, untuk belajar bersama. Bulan lalu kita membicarakan artificial intelligence. Kita ada 2 kelompok dikasih tugas untuk menulis berapa pertanyaannya yang dikasih oleh Mbah Nun. Ada ritme setiap bulan. Kita menghadapi di sini. Kita belajar bersama. Kalau misalnya tidak ada kesempatan untuk datang, dalam badan kita sendiri, kita rasa sesuatu yang hilang 1 bulan itu. Kalau kita keluar negeri 1 tahun atau lebih, apalagi itu merasa sangat-sangat sakit. Karena kita sudah biasa dengan ritme itu. Dan ritme itu sangat human, sangat biological, sesuatu yang organik. Maya juga memberi kita cara untuk mikir. Bulan kemarin kita mulai dengan membelajarkan mengenai dampaknya artificial intelligence. Sebetulnya itu apa? Untuk belajar tentang cara mikir, sebetulnya temanya tidak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana kita memikirkan masalahnya. Kita bisa mikir misalnya tentang gunung es, di mana di atas air hanya ada sedikit es yang bisa dilihat, Mas ya. Hanya kira-kira 5% yang bisa dilihat. Yang lain 95% ada di bawah, sangat berat, tidak pernah lihat. Tapi mungkin itu bagian yang paling penting yang harus digali kalau kita mau mengerti itu yang 5% di atas itu sebetulnya apa. Kita bisa mikir yang dengan cara itu untuk membicarakan, untuk membelajar bersama tentang artificial intelligence, tentang international order, tentang ekonomi, tentang apapun. Yang titik di atas itu, yang 5%, itu yang kita tahu tentang artificial intelligence, international order, ekonomi. Kita tahu apa? Tidak terlalu banyak, tapi ada beberapa fakta. Dari beberapa fakta itu, kita merasa bahwa kita punya pengertiannya. Tapi sebetulnya di bawah muka laut ada 95% yang sebetulnya yang kita belum lihat, tidak bisa lihat, tidak bisa tahu. Bagaimana kita bisa tahu ada apa di bawah sana? Kita harus lihat dan mikir. Di bawah esnya, mungkin untuk layer yang kedua, itu adalah patternnya, trendnya, di mana AI itu international order yang baru, dampak ekonominya setelah pandemik dan setelah perang, trendnya di belakang event itu apa? Ada apa dalam pandemik itu yang menyebabkan AI, international order, ekonomi yang berubah? Ada pattern apa yang kita bisa lihat? Ini perlu semacam mindset, perubahan mindset supaya kita bisa lihat di bawah itu, di gunung esnya, dan mengerti trendnya. Bukan hanya fakta, bukan hanya fenomena yang kita bisa lihat, tapi apa yang di dalam. Mungkin layer yang ketiga, di bawah trend itu, di bawah pattern itu, adalah struktur. Dalam struktur itu, ada apa, Mas? Yang menyebabkan trendnya. Trendnya itu tidak muncul secara sendiri. Itu muncul karena ada perubahan secara struktural dalam international order, dalam keadaan kesehatan dan pandemik seluruh dunia. Jadi struktur itu sebetulnya apa yang menyebabkan trend dan pattern yang berhasilkan
fenomena yang kita bisa lihat di atas lautnya. Dan yang paling bawah, yang paling berat, yang paling luas, itu modelnya di mana kita harus mikir asumsi kita mengenai itu apa. Bagaimana kita mesti melihat dan mengerti artificial intelligence, misalnya. International order yang berubah sekarang, misalnya, dan posisi Indonesia di dalam international order itu. Atau ekonomi itu, Mas, yang berubah. Kenapa itu berubah secara dasar untuk Indonesia dan lebih buruk untuk yang lain. Jadi gunung es itu dengan 4 layer itu sangat bantu untuk kita belajar bagaimana kita bisa mengerti satu faktor. Yang di atas sekali lagi fenomena yang kita bisa lihat, eventnya, fakta, hanya kira-kira 5%. Di bawah adalah trendnya, di belakang fakta itu, di belakang, di bawah fenomena itu. Kenapa disebabkan oleh itu? Di bawah trendnya dan pattern adalah struktur internasional, struktur kesehatan, struktur ekonomi yang internasional, yang menyebabkan, yang berhasilkan pattern dan trends dan fenomena yang kita mengalami atau bisa lihat. Dan yang paling bawah, yang model di mana kita harus gali asumsi kita mengenai itu, mengenai artificial intelligence. Mau dihadapi dengan apa? Mau diterima bagaimana? Mau dipakai secara apa? Jadi sebetulnya untuk lihat pengalaman di Lumajang, kita dapat yang fenomena yang sangat organik dan human, dekat Gunung Semeru yang sering meletus, dan gunung itu juga bicara sama kita. Gunung itu bicara bahwa sebetulnya ada ritme alam yang manusia tidak bisa melawan. Kita harus bisa hidup dengan ritme itu. Itu ritme yang alami, sama seperti badan kita juga ritme yang alami yang kita harus jawab. Kira-kira begitu, Mas, untuk kita mulai, misalnya untuk menggalikan posisi Maya misalnya dalam, ya itu jadi menarik. Bagaimana kita bisa memikirkan Maya, gerakan Maya, Kenduri Cinta, Padang Bulan dan seluruhnya dalam dimensi itu, Mas, gunung es. Apa yang kita bisa lihat? Trendnya apa? Strukturnya untuk Maya apa? Dan asumsi dan mindset model. Bagaimana kita bisa menghadapi? Kita mau apa dengan Maya? Pikirannya, niatnya ada apa? Jadi ada 4 layer, Mas. Bagaimana kita bisa menggalikan itu? Saya berhenti di sana, Mas, ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Beli tepuk tangan dulu, Mas. Ini menarik ya, menarik. Jadi kalau Mas Ian akhirnya memetakan dengan pendekatan bahwa yang muncul itu hanya 5% ya, Mas. Saya menyambung mungkin gini, Mas. Mungkin kita ngambil studi kasus. Kalau tadi di Lumajang, menurut Mas Ian di Lumajang itu tingkat kebahagiaannya berapa, Mas, skalanya? Luar biasa tinggi, luar biasa tinggi. 1-10 berapa, Mas? 1 sampai 10 kira-kira berapa? Ya, 8-9. 8 Ya. 9. Karena hujan lebat. Kalau enggak ada hujan, mungkin 10, Mas. 10. Oke, kalau di sini berapa, Mas? Karena tidak ada kanopi di sana, langsung hujan, langsung deras. Oke, kalau kita ngukur di Kenduri Cinta ya, Mas. Jadi gini, mungkin saya mau prolog sedikit, Mas. Parameter yang dikeluarkan oleh WHO itu ada 6 parameter, Mas, untuk mengukur tingkat atau mengukur indeks kebahagiaan orang. Ya, salah satunya adalah pendapatan per kapita, tingkat kebahagiaan, korupsi, terus bagaimana cara menentukan pilihan, dan ada 2 lagi saya lupa. Kira-kira kalau di Kenduri Cinta, Mas, secara ekonomi kayaknya menengah ke bawah, bener ya? Sama kayak saya. Tingkat mungkin di sini yang paling menonjol adalah kemampuan secara bebas untuk memilih, Mas. Contohnya adalah memilih datang ketika hujan atau tidak untuk tinggal di rumah. Benar nggak teman-teman ya? Nah, mungkin Pak itu akan kita coba breakdown
Saya mungkin minta satu atau dua dulu yang feedback atau menceritakan sehingga kita bisa apa namanya breakdown dengan empat modeling tadi. Yang muncul itu hanya 5% dan itu adalah fakta-fakta kalau Mbah Nun bilang adalah itu yang tidak kelihatan akan lebih banyak kalau di ilmu maya. Karena basic dari ilmu maya adalah selalu berbicara pada mengapa ini terjadi. Sehingga akan ketemu kalau di istilah Jepang itu kan ketemu akar masalah ya Mas dengan model fishbone diagram atau yang lainnya. Nah, mungkin saya akan minta feedback dulu sebelum Mas Ali juga punya tematik sendiri. Kenapa? Contohnya Mas Ali mungkin nanti akan sedikit bahas kenapa TikTok hari ini dihabisin di Amerika gitu ya Mas. Itu kan chordnya Mas Ali karena di dunia IT nanti mungkin ya. Mungkin saya minta satu responden atau feedback supaya kita bisa breakdown. Misalkan teman-teman datang ke Kenduri Cinta. Oh iya saya menemukan kebahagiaan yang seperti apa? Strukturnya bagaimana, trennya bagaimana, sampai ketemu mindset growth-nya nanti akan kemana. Ada yang mau sharing? Nah satu Mas, minta tolong distribusi. Agak mendekat Mas. Ini menarik karena kita nanti akan coba mengambil parameter bagaimana teman-teman Kenduri Cinta ke depan. Terus kita juga mungkin akan melihat kira-kira dari parameter dari model itu apa yang harus kita perbaiki untuk ke depan. Sebut ya Mas, nama singkat, jelas, padat supaya bisa Oke. kita diskusikan. Yuk Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga, juga bisa dipanggil Agoy. Cuman saya agak ini nih Mas, antara memilih membreakdown perasaan saya ke Kenduri Cinta gitu ya, atau bagaimana saya melihat Indonesia dengan tingkat kebahagiaannya relatif terhadap dunia gitu sebenarnya. Oke, feel free Mas. Oke, feel free, siap. Tadi ya kemampuan menentukan pilihan itu ya Mas, nah ini luar biasa di Kenduri Cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Pak Ian, teman-teman. Jadi Indonesia ini kan di saat yang sama negara besar, tapi juga mediocre di saat yang sama. Kita lihat misalnya breakdown dari background saya ekonomi gitu. Indonesia G20 iya, peringkat 16 besar dunia iya, $1 trillion economy. Tapi ekonominya Indonesia itu cuma 1/24 dari Amerika ya Pak Ian ya. GDP-nya atau economic size-nya Amerika itu $24 triliun. Cina 18 triliun. Kita cuma 1/24-nya. Jadi negara besar, ya mungkin iya masuk G20 tapi di saat yang sama juga kecil. Tapi di sisi lain teman-teman, Bapak Ibu semua, kebahagiaannya Indonesia itu kalau dalam World Happiness Reportnya UN kayaknya ada di tengah-tengah tuh Pak Ian. Tepatnya nomor 54 Mas. Nah di tengah gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan saya adalah, dan nanti juga saya jelaskan dari mana saya datang. Indonesia perlu bekerja keras nggak sih sebenarnya untuk mendorong potensinya ke depan? Apa alon-alon asal kelakon saja? Karena kita lihat negara besar lainnya misalnya, Korea, yang lebih miskin dari Indonesia. Karena Korean War tahun 52 sampai 53. Itu sekarang oke, dia melampaui Jepang, tapi di saat yang sama kan angka bunuh dirinya juga bersaing sama Jepang gitu. Dan mereka punya problem sosio demografi tersendiri gitu. Korea dengan tadi angka bunuh dirinya bersaing sama Jepang, tapi juga di saat yang sama para anak mudanya memilih untuk tidak merit karena malas ngurusin keluarga dan jadinya nggak happy juga gitu. Negara paling happy di dunia kan Finlandia Mas. Skandinavia, Finlandia, Norwegia, Denmark dan lain-lain. Tapi di sana tax rate-nya 50% gitu. Mau nggak kita penghasilan 10 juta tapi bayar pajak 5 juta teman-teman?
Mau nggak kira-kira? Nggak mau juga toh gitu. Di sana kaya, kedua aktualisasinya bagus, relationship-nya bagus, angka bunuh diri rendah Northern Europe, tapi pajaknya 50% gitu. Mau nggak kita? Ya nggak juga gitu kan. Nah Indonesia di satu sisi secara geopolitik dia bisa aktif gitu di world stage, tapi juga masuk di G20, tapi di saat yang sama juga bisa happy gitu, Pak Ian dan teman-teman semua. Jadi sebenarnya, tapi di sisi lain kalau kata mengutip Mas Sabrang, kalau orang punya potensi 1000, tapi cuma memanfaatkan 300, itu pengecut gitu. Itu pengecut tuh. Wes di sini aja gitu. Di sana angel, abot, susah, di sini saja lebih enak. Jadi kita sebenarnya butuh kerja keras untuk bangun negara kita lebih tinggi, atau mungkin mediocre saja gitu, semenjana saja gitu. Tapi happy gitu. Kalau kerja keras kayak Korea kan bunuh dirinya tinggi gitu. Atau bagaimana gitu ke depannya? Oke, Mas. Seperti itu. Makasih. Terima kasih Mas Yoga. Jadi ini Mas, sepertinya Mas Yoga punya dilematis. Karena apakah negara kita cukup begini-begini saja cukup atau tidak dengan melihat, mungkin saya perlu koreksi ya Mas. Indonesia itu nomor 54 kalau diukur dari indeks kebahagiaan dengan skor 5,3 sekian, itu di bawah Finlandia dengan 7,4 ya Mas, 7,8 kalau salah. Di bawah Israel dengan 7,4, hati-hati ngecam Israel. Israel itu nomor 4 indeks kebahagiaannya. Itu mungkin itu Mas. Kalau saya Mas, pendapat pribadi saya adalah salah satu faktornya adalah kita tidak punya narasi yang kuat membangun komunitas secara sederhana dan masyarakat pada umumnya. Bahwa narasi yang kuat menjadi the great power itu kayaknya tidak pernah digaungkan. Kita selalu berkutik pada interesting personal. Oh, udah cukup nih saya punya penghasilan sekian. Oh udah cukup nih saya bisa ngerokok. Sudah cukup nih saya bisa beli jajan, beli martabak. Karena narasinya selalu narasi pribadi. Mungkin Mas Ian mau menambahkan dulu Mas. Ya, pertanyaannya bagus, pertanyaannya penting. Saya rasa Indonesia punya pilihan. Dan di beberapa titik pilihan itu sudah sangat jelas. Sebelum saya menjawab lebih dalam, saya tidak bisa percaya happiness index itu Mas. Ya, nomor 1. Saya nggak percaya, karena kalau saya lihat Indonesia, nggak ada yang lebih senang daripada orang Indonesia. Nggak ada yang senyum, yang lebih sering, lebih lama, lebih lebar, ya, ketawa seperti orang Indonesia dimanapun. Dan kita lihat itu di Maya, bukan hanya setiap bulan, Mahnun dan kawan-kawan bermaya setiap hari. Sebelum ini mereka udah jalan-jalan kemana-mana di Jaya. Saya hanya ke Lumajang, saya masih omong tentang Lumajang, Nun udah ke 5 kali sejak itu sampai sini malam ini. Jadi saya merasa Indonesia pasti nomor 1 untuk happiness index. Nggak mungkin bisa lebih kurang dari itu Mas. Dan mungkin Maya ini cukup untuk bisa membawa Indonesia naik ke nomor 1 karena nggak ada ya yang senyum lebih sering, lebih lebar, lebih besar daripada orang di Maya. Nah, itu penting. Nah, Indonesia punya pilihan. Saatnya ada krisis ekonomi tahun 98, mungkin banyak orang di sini waktu itu selalu belum kerja saat itu, belum mengalami secara langsung. Ya, mungkin ada yang belum lahir. Itu zaman 97, 98, 99 itu zaman yang sangat penting dan sangat dahsyat dan penuh dengan masalah. Bukan hanya economic crisis, social crisis, political crisis,
Anda tahu semua latar belakangannya. Tetapi saat itu Indonesia punya pilihan. Thailand, Philippines, setiap negara yang mengalami krisis itu punya pilihan. Mau ikut international order dan ekonomi yang dipimpin oleh IMF, pinjam dana, industrialize secara besar, secara sophisticated, secara canggih, capture added value dalam produk, dalam manufacturing, ekspor barang dengan harga yang tinggi, dan dapat devisa yang banyak dengan added value dari barang-barang. Atau pilihannya yang kedua, terus ekspor komoditas, kelapa sawit, batu bara, mineral yang lain, belum diproses, belum di added value, belum ada nilai tambah, belum ada processing sampai barang dengan harga tinggi untuk diekspor, tapi dapat devisa dari raw materials secara langsung. Nah, negara seperti Thailand milih untuk industrialize. Setelah 97-98, Thailand punya kebijakan untuk industrialization yang sangat dahsyat. Mereka membangun industrial estate di Chonburi, di mana-mana di Thailand. Mereka dapat sektor otomotif yang nomor satu di Asia Tenggara untuk manufacturing otomotif, mobil, ekspor barang dengan harga tinggi. Apa yang terjadi kalau ada krisis seperti COVID atau perang, kalau ada industrialization yang sangat tinggi, di mana kita tergantung barang yang harus datang secara on time, secara rutin, secara regular dengan harga yang sangat pas. Anjlok. Itu yang terjadi di Thailand dan beberapa negara yang punya kebijakan untuk industrialisasi yang tinggi. Industrialisasi di Indonesia sangat moderat saja. Tidak secanggih atau setinggi negara lain seperti Thailand. Jadi Indonesia selamat karena komoditasnya bisa bantu untuk menyelamatkan ekonominya dengan devisa untungnya dari kelapa sawit, batu bara, mineral yang lain. Jadi itu ada pilihan. Konsekuensinya negara masing-masing harus ambil. Thailand harus kena rasa yang sangat pahit. Saatnya industri mereka anjlok di dalam COVID dan dipukul kedua kali dengan perang di Ukraine, di mana mereka tidak bisa import, tidak bisa ekspor. Kalau negara Indonesia paling sedikit bisa ekspor secara langsung, karena Indonesia punya bahan komoditas yang berlimpah. Kelapa sawit nomor satu di dunia dengan Malaysia. Mineral yang lain, tin nomor satu juga, karet, batu bara, bahan baku yang lain yang diekspor. Jadi sebetulnya ekonominya selamat karena itu. Nah, Indonesia punya pilihan. Sekarang punya pilihan lagi. Sekarang Indonesia punya pilihan, misalnya dengan sektor digital, Mas. Digital, data, teknologi. Indonesia punya beberapa perusahaan yang sangat besar, yang namanya unicorn, Bukalapak, GoTo, Gojek, Tokopedia. Perusahaan yang sangat besar yang tergantung internet, data, teknologi. Sekarang jadi merger, jadi GoTo. Perusahaan yang sangat hebat. Ada banyak lain, ada aplikasi untuk setiap hal. Sekarang Indonesia jauh lebih canggih. Sekarang siapa bawa cash, siapa bawa tunai sekarang? Semua pakai QR code, semua pakai tidak usah pakai kartu sekarang. QR code saja, cukup pakai smartphone saja. Jadi Indonesia canggih. Indonesia sekarang punya pilihan, mau industrialisasi lewat digital secara canggih untuk memimpin Asia Tenggara maupun dunia, atau mau begini saja, Mas. Jadi Indonesia selalu punya pilihan. Misalnya di tahun 98-97
Indonesia milih untuk industrialisasi yang tinggi. Indonesia ambil uangnya dari IMF. Indonesia ambil pinjamannya. Masih ingat fotonya kepala IMF yang saatnya ketemu sama Presiden Soeharto. Dan Presiden Soeharto terpaksa untuk menulis untuk pinjam dana dari IMF. Sudah dilunasi, tapi Indonesia tidak punya proses industrialisasi sama seperti negara yang lain. Kalaupun Indonesia ambil saat itu, bagaimana hasilnya sekarang? Kita tidak bisa tahu. Tetapi negara lain dapat pahitnya, Mas, karena ada konsekuensinya juga. Nah, Indonesia selalu punya pilihan. Kalau Indonesia milih untuk kebijakan industrialisasi yang lebih canggih, seperti negara yang lain, mungkin GDP bisa lebih tinggi, bisa di atas Vietnam misalnya. Sekarang di atas Thailand, tapi tidak di atas Vietnam. Tapi itu tergantung Indonesia mau apa. Dan seperti tadi, Mas, rakyat juga punya pilihan. Satu faktor untuk happiness adalah kepilihan, participation dalam political process. Kita punya hak untuk milih. Jadi sebetulnya tanggung jawabnya rakyat. Kita mau apa? Mau kerja keras, mau industrialisasi dan ambil semua konsekuensinya, atau mau melanjutkan ekonominya yang lebih basic seperti sekarang. Itu, Mas. Terima kasih, Mas Yan. Menjawab ya, Mas Yoga. Ya. Mas Ali mau nambahin dikit? Karena menarik nih, Mas, karena mengelaborasi kenapa sebenarnya gini, pertanyaan mendasarnya kan, boleh kita tidur di rumah, tapi kita memilih datang ke Kenduri Cinta, ya kan? Patternnya itu, sehingga kita menemukan rumusan model. Oh iya, saya menemukan sesuatu di sini. Sesuatu itu yang harus kita elaborasi mungkin. Mas Ali ada pendapat atau bisa di-share? Saya mungkin pertama respon Mas Yo ya. Dulu mungkin pernah datang ke sini juga sama Mas siapa tuh yang kerja di Korea? Aduh, sampai. Ya, Mas Tok ya. Mas Ito ya. Mas Tok ya. Yang kerja di Korea Selatan dan menjadi kesayangan employer di sana ya. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya orang Indonesia tuh dari sisi kerja keras nggak kalah gitu dengan yang lain. Kita punya karakter yang get the things done gitu ya. Pokoknya ada pekerjaan harus dikerjakan sebaik-baiknya, apapun yang harus dilakukan dikerjakan gitu. Dengan jujur, makanya menjadi kepercayaan. Itu dari sisi kerja keras. Dari sisi intelektualitas, terbukti bahwa anak-anak kita di Olimpiade internasional menjadi juara. Jadi memang mengherankan Mas Yan ya, dengan bekal seperti itu, manusia seperti itu ya, karakter manusia seperti itu, dan dengan seperti itu nggak gampang stres juga orang-orangnya gitu ya, selalu bisa menemukan fallback yang aman secara kejiwaan gitu kalau menemui kegagalan. Dari bekal, dari modal karakter manusia Indonesia seperti itu dengan kekayaan alam yang kita miliki yang sangat berlimpah dan beragam, kok ya begini-begini aja gitu Mas Yan. Itu juga memang menjadi, tapi begini-begininya pun kita tetap 5%-nya, itu mengherankan juga itu Mas. Loh itu mengherankan loh, karena kalau kita lihat perannya Non Sewu ini bukannya menafikan atau menegasikan atau menghilangkan sama sekali peran pemerintah atau negara di dalam pembangunan ekonomi, tapi peran dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju, lebih bersih, itu kan kebanyakan dari kita semua ini kan ubet sendiri, ngurusi kehidupannya sendirilah, tidak difasilitasi untuk menjadi maju. Tapi dengan begitu pun tetap 5% gitu ya, itu angka yang bukan angka kecil loh itu. Amerika aja kan paling 2-3%, Jepang mungkin malah shrinking ya, minus gitu. 5% itu tinggi, itu bukan sesuatu yang,
Nah saya jadi mikir ini jangan-jangan roda perekonomian itu bergerak karena ada orang-orang seperti Rafael Alun ini. Ya, jadi uangnya sekian miliar, puluhan miliar dibelanjakan itu, dibelanjakan kemudian menjadi ekonomi rakyat berputar. Jangan-jangan begitu. Artinya gini, sebetulnya kita bisa lebih jauh dari 5% sebenarnya Mas ini. Kalau dikelola dengan baik gitu. Nah ini kan kita, kalau Pak Menteri, Pak Menko bilang kan noleh kemana saja, lihat korupsi, noleh kemana saja, persisnya gimana quote-nya itu, noleh kemana saja itu akan lihat korupsi, karena korupsi ada di mana saja. Saya sebenarnya agak heran kenapa ngomongnya baru sekarang gitu ya. Udah lama di pemerintahan ngomongnya baru sekarang. Tapi maksudnya itu poin yang benar bahwa sekarang faktanya kita noleh kemana saja, beritanya begitu kok. Mau di pilar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita noleh kemana saja ada korupsi. Dari yang paling suci, Mahkamah Agung, Mahkamah Agung bisa Mahkamah Agung, Hakim Agung bisa ditangkap, itu kan kejadian luar biasa. Tulis bagaimana kita mau percaya ini sama? Ya, itu tapi karena saking seringnya berita seperti itu kita jadi imun ya, udah nggak lagi peka gitu loh. Institusi MA, DPR ya begitu, kepolisian begitu, KPK lagi rame, istana nggak tahu. Manapun kita ngelihat institusi keagamaan juga kita tahu dalam pemilihan dan sebagainya banyak hal-hal yang beredar yang seharusnya nggak yang haram gitu ya. Jadi di mana-mana menoleh adanya korupsi. Saya kira Pak Mahmud belum noleh ke KC ini, ya. Saya kira belum noleh ke KC ini. KC ini event seperti ini kan hanya didanai oleh Mas Tri, siapa lagi? Gandhi, siapa? Mas Fahmi ya, para konglomerat kita ini. Dan kenceleng teman-teman ini ya 50.000 ya kira-kira ya. Ya 50.000 kan ya. Apa 2.000? Nggak apa-apa, yang penting ikhlas Mas. Tapi ya ikhlasnya ya lebih begini lah, jangan ikhlas. Tapi nggak apa, ini, nah saya juga ingin meneguhkan lagi hati teman-teman termasuk hati saya sendiri ya. Artinya meneguhkan itu begini, kita sudah bertahun-tahun melakukan ini, kok ya nggak ada perubahan apa ya Mas ya? Secara real, secara material lah maksud saya. Ya kita tiap bulan ngumpul begini, ya tetap begitu saja Indonesia ini. Atau jangan-jangan tadi yang... Atau jangan-jangan kalau kita nggak melakukan ini lebih parah mungkin. Ya. Tapi saya mengambil sudut pandangnya begini. Teman-teman coba kadang-kadang bayangkan ya, kita ini kan manusia hidup di bumi. Bumi itu dalam skala alam semesta itu kan nggak sedebu pun gitu, nggak ada artinya apa-apa buat Tuhan itu, nggak ada artinya apa-apa. Kita eksistensi kita tuh nggak ada artinya apa-apa. Bumi itu hanya satu planet di dalam tata surya. Tata surya ada di dalam galaksi yang berisi miliaran tata surya, dan galaksi Bima Sakti yang kita huni ini bagian dari 100 miliar galaksi di dunia. Itu jadi skala yang kita nggak kebayang. Itu yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan. Kita belum tahu batasnya sampai di mana. Jadi intinya kalau kita mikir ke situ, kalau kita memang benar-benar percaya adanya Tuhan ya, ini nggak ada artinya. Semuanya itu nggak ada artinya gitu loh. Jadi yang ada artinya apa? Yang ada artinya adalah satu saja dari kita ini mengakui adanya Tuhan, mengakui keberadaan Tuhan ya. Itu kan yang kita lakukan sekarang di Ismaiyah ini. Yang kita lakukan forum Maiyah kenapa menjadi saya kira bisa menarik bule seperti Mas Ian ini ya. Ini kan ajaib juga ini Mas. Maaf saya bukan rasis nih Mas ya, tapi nyatanya memang kan putih ya beliau ya. Tapi bahwa ada Mas Ian yang setia menemani kita sampai jauh ke Lumajang, menjadi duta kita, duta Maiyah di negara-negara lain. Saya kira kalau zaman dulu Rasulullah itu kayak Ja'far ya mungkin ya. Ja'far itu kan yang datang ke negeri Habsyi itu loh, untuk menyampaikan Islam ke dunia luar. Jadi ada Mas Ian seperti ini mau menemani kita, sharing pengetahuan, teman-teman juga dengerin,
kadang ngerti, saya yakin ada yang ngerti, ada yang enggak, tapi tetap dengerin itu kan luar biasa. Dan artinya itu khusyuk gitu loh. Nah, kemarin Mbak Nun kan di forum kapan itu ya, jadi ada level-levelnya orang itu ya, ada level-level forum. Level terendah itu hahaha, cengengesan, itu ya dangdut koplo cengengesan, atau mungkin acara sebelum sahur itu ya misalnya ya, itu kan cengengesan aja itu ya. Saya nggak pernah nonton terus, mau saya bukannya saya ngikut Mbak Nun, tapi memang saya betul-betul benci dengan begitu. Terus level kedua adalah asyik gitu ya, asyik itu ada agak bermutu sedikit lah, agak bermutu sedikit. Level kita insya Allah ini khusyuk gitu. Khusyuk itu artinya kita selalu apapun yang kita bahas, kegembiraan kita itu kita kembalikan lagi secara rohaniah ya. Ada angkornya, ada apa namanya, jangkarnya yang kita kembalikan lagi kepada. Nah, kalau ada forum seperti itu, kumpulan sedemikian banyak, jangankan segini orang ya, sekitar mungkin berapa ya, 2.000, 3.000 gitu ya, yang mau mengakui Allah, mengakui, mensyahadati peran Allah di dalam kehidupan kita, itu yang paling utama sebetulnya. Yang berarti bagi Tuhan itu kan itu sebenarnya pengakuan, kan Tuhan sendiri kan bilang, aku perbendaharaan tersembunyi dan aku menciptakan kalian untuk supaya aku dikenal, kan sebenarnya cuma itu. Jadi tidak penting output kita ini jadi apa, kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita sudah bergerak. Perkara nanti Allah mau menolong kita dengan cara apa, terserah Allah lah gitu ya. Pokoknya kita berniat baik, melakukan dengan ikhlas, kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah ini juga saya kira yang bahwa tema kita malam ini, apa namanya, evakuasi kefitrian ini kan, kita ini kan dikepung kepalsuan, dikepung ya tadi itu korupsi di mana-mana. Belum responnya juga penuh kepalsuan gitu ya. Bulan kemarin saya bilang, lah yang terjadi itu korupsi, kok himbauannya kok jangan bergaya hidup mewah, kan itu lucu banget itu kan. Himbauannya jangan korupsi dong. Masa himbauannya jangan, jadi kalau gitu kan berarti silakan, tapi silakan korupsi, tapi jangan ditonjol-tonjolkan, lah itu kan konyol. Makanya saya lagi senang dengan medsos ini, ternyata ada manfaatnya juga ternyata Mas. Saya pernah nulis dikit di canon.com itu yang setan medsos itu, karena medsos itu isinya kan sebetulnya memang sampah ya, kebanyakan ya. Salah satunya karena faktornya kan yang suka ngomong, yang vokal pasti vokal di medsos, kemudian karena dia anonim ngomongnya hancur gitu, jadi dia dominan. Terus kemudian orang cenderung untuk membaca atau mengikuti apa yang dia senangi, makanya ada yang efek echo chamber itu yang kemudian orang makin terpolarisasi. Intinya medsos itu mirip-mirip dengan was-wasil khonas gitu ya, was-was kayak setan, bisikan-bisikan setan. Jadi nggak ada gunanya. Tapi saya pikir-pikir lagi, ini kan kejadian apa namanya, terbongkarnya atau mulai ada korupsi terbongkar dan sebagainya, itu kan bermula dari hal yang konyol, yang cinta monyet itu yang ditulis di pembukaan itu kan tidak terduga ya. Terus kemudian mulai dibongkar orang pegawai Pemda, istrinya punya tas 1,5 miliar itu. Aduh, itu unbelievable ya. Unbelievable tahu ya? Ya, mudah-mudahan tahu. Jadi apa namanya? Ya, medsos ternyata ada gunanya. Jadi memang dulu juga Canon pernah bilang begini. Internet itu kayak ibaratnya itu kolam racun gitu ya, kolam racun karena memang isinya racun. Yang kita bisa lakukan karena kita nggak bisa terhindar dari itu, kita memang harus masuk ke situ, menggerojokinya dengan kebaikan. Nah, saya kira teman-teman dalam posisi yang pas untuk menyirami dengan air kebaikan gitu ya. Jangan ikut-ikutan mengeruhinya atau memberi racun seperti itu. Jadi memang ya itu tadi ya, kita meneguhkan kembali bahwa kita Ma'iyah ini, yakinlah ini ya pokoknya Anda berperan besar dalam
dalam dalam kosmos yang lebih besar gitu ya. Walaupun mungkin secara material belum ada perubahan yang kita bisa harapkan, tapi apa yang kita lakukan ini insya Allah di jalan yang benar dan manfaat secara spiritual. Karena kita juga memang perkembangan teknologi sekarang kan semakin mengkhawatirkan dan kita semakin harus bisa punya kepekaan untuk membedakan, untuk mencari ilmu yang sejati gitu ya. Jadi teknologi yang ini ya cerita AI lah, mudah-mudahan tidak bosan ya, bahwa yang terbaru kan sudah sampai bisa mengidentifikasi gambar gitu ya. Gambar tinggal dipotret, motret kulkas nanti AI-nya bisa ngasih tahu, oh ini bahan yang ada di kulkas tuh ini, menunya yang menjadi opsi bisa bikin gini. Itu ilmu di belakang itu kan sangat luar biasa dan itu implikasi ke depannya juga menjadi sangat besar. Tapi sekali lagi AI itu ciptaan manusia dan kita punya keyakinan bahwa ilmu yang kita dapatkan adalah dari Allah dan pasti kita akan punya solusi untuk menghadapi itu. Saya kira itu dulu. Terima kasih Mas Ali. Saya mempertegas ya bahwa Maya atau Kenduscita adalah majelis kekhusyuan. Bisa jadi Anda diem-diem, duduk-duduk datang ke Kenduscita, itu menjadi 5% ya Mas. Ya, tepuk tangan untuk Mas Ali dan Mas Yan. Kita nanti diskusi. Kayak nggak elok kalau kita terus, kita jeda dulu ya Mas. Saya mohon Rangkai untuk bergabung dengan saya. Satu lagi sehingga nanti kita bisa refresh untuk diskusi. Menarik sekali ya malam hari ini ya, kita peneguhan. Saya tadi sambil nunggu Rangkai siap-siap ya, peneguhan dari Mas Ali sangat, menurut saya sangat menjadi fundamental ya, bahwa kita itu satu, kalau ukuran atom di bawah atom ya Mas. Dulu mungkin Mas Abra ngomongnya quartz ya. Quartz itu di antara jagat raya. Bisa jadi teman-teman yang seanil, sekecil itu kita mungkin dinilai oleh Allah menjadi cahaya untuk kita semua. Minimal kita semua ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita bersyukur tiada tara malam ini.